itu kejadian yang saya ingat. Jadi ini nggak menambahi, nggak mengurangi ini yang saya ingat. Kalau yang mungkin ada saudara atau kawan yang ada lagi nggak tahu juga ya. Ini mungkin yang saya ingat, yang saya alami nih, yang saya sendiri cerita yang saya alami bener-bener itu. Nggak ada paksaan, nggak ada apa. Dari pengalaman Bapak sendiri ya, Pak ya. Oh iya Pak. Ini juga Pak ada yang rame juga ngomongin tentang hotel yang Bapak kerja ini Pak. Iya, isu-isu nih di masyarakat. Masyarakat yang katanya ada, ya itulah something lah, ada macam-macam Pak. Kalau pas lampu nyala itu Pak, itu memang dinyalain atau ada yang tidur atau kayak gimana Pak? Yeah, I got the juice, yeah, I got the juice. Whip game cool, make them look like cool. Always play cool, that's the biggest rule. Forget what they doing, keep on. Hai, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum kalian lanjut, luangin waktu kalian untuk like, komen, dan klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifin loncengnya. Share juga ke teman-teman kalian ya guys, supaya kami lebih semangat bikin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kawanan Project. Dan hari ini kita bersama Bapak Simon. Kalau ke Inggrisnya Simon. Bapak Simon. Bapak Simon. Iya, itu Inggrisannya. Jadi Bapak Simon ini adalah salah satu orang apa ya, Pegawai terlama sih dari pas membangun Pak ya. Iya. Orang yang pertama Tukang. Ya kasarnya tukang, kalau bahasa gaulnya pemborong. Iya, pemborong ini. Dan beliau dari pertama ngebangun sampai akhirnya hotel dinyatakan close. Iya, tutup. Tutup, beliau masih bertahan di sini menjaga Amanat dari pimpinan. Dan hari ini kayaknya bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang dari kemarin mungkin berbincang atau mikirnya ada pola pikir, oh hotel ini tempat ini, oh hotel ini bekas ini, oh hotel ini bla 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 bla. Dan juga kita sekalian bercerita tentang kejadian Jumat Kelabu di. Iya, sejarahnya kita ngulik dari sudut pandang hotel ini. Ya, karena di sini titik Pak ya. Iya. Di simpang sini adalah titik Penumpuan massa, penumpuan massa dari partai yang dulu ikut pemilu. Enggak. Itulah. Kalau pas berdirinya hotel ini tahun berapa, Pak? Antara 87-an lah, 87 ya. Sudah mulai membangun. Kalau pasnya kita nggak mengerti. Kan ada orang yang ditugasi ke sini yang pertama itu. Berarti Bapak sendiri mulai kerja dari sini tahun Mulai 87 tadi? 87 sudah datang gitu loh. Oh, Bapak Datang dari Jawa, disuruh ke sini ada kerjaan. Oh. Berarti Bapak awalnya kerjanya di Jawa dulu, Pak ya? Di Jawa dulu. Baru dikirim ke sini, Pak ya? Ya. Terus yang pas kejadian itu, Pak, yang tragedi 97, Pak. Iya. Itu Bapak posisinya Waktu itu kita posisinya di bawah. Di bawah waktu itu ngelihat ngontrol, ngelihat saluran-saluran. Kan di situ ada penumpukan massa. Kok ada demo. Saya kira ya damai-damai aja seperti biasanya, kan sering aja ada demo itu berkali-kali nggak ada apa-apa gitu. Kok ini kok banyak sekali Ricu manusianya, ya, ricu itu. Mulai dari simpang 4, mulai dari yang dari belakang hotel sampai ke depannya itu orang menumpuk massa di simpang 4 sini. sini, Pak ya, tepatnya tempat Pak ya. sini. Dan itu ada ribuan gitu, Pak ya. Itu ribuan kumpulan massa dari semua golongan partai ABC itu numpuk di situ. Waktu itu kena giliran partai itu loh, Oh ya. yang waktu itu sempat berkuasa itu. Iya. Waktu itu ada kampanye di Kamboja. Itu mungkin gong terakhirnya itu. Kalau kita lihat gong terakhir di situ penumpukan massa. Kemudian ada oknum partai C itu mungkin atau senang nggak senang lah, mungkin lihat kok masanya banyak partai A itu mungkin bikin ricu di situ. Ya, kita bukan menuduh, mungkin kemungkinan gitu. Pak ya. Iya. Lalu waktu itu Bapak atau lagi sholat
Enggak, kita waktu itu waktu keliling lihat-lihat pompa, iya, keliling halaman. Kan waktu orang demo kan jangan sampai masuk ke hotel itu. Iya. Kalau masuk hotel kan kita ditegur sama pimpinan. Jadi nggak boleh masuk. Yang ditegur karyawannya Pak ya? Iya, karyawannya. Berarti pas numpuk di sini Pak, hotel ini kondisinya kayak gimana Pak? Waktu itu kondisinya lagi banyaknya tamu. Soalnya ada ikut pemilu. Sebagian pimpinan ikut pemilu itu ada yang tidur di hotel ini. Oh juga ada artis kan ya Pak ya yang nginep sini waktu itu ya Pak ya? Sebagian artis gitu loh. Sebagian artis sama itu tadi yang mungkin Doyo lah lawaknya Pak Doyo Ya, itu itu sama ya, yang lain-lainnya itu kurang, yang taunya Doyo itu yang terkenal. Dan saat kejadian Doyo ada di dalam hotel berarti Pak? Kelihatannya Doyonya baru masuk kelihatannya. Baru masuk hotel? Baru itu kan kejadiannya jam 3 jam 4-an. Sore Pak ya? Sore mungkin dia langsung ke atas ya, itu mungkin istirahat. Kan waktu itu jadwalnya di Kamboja, nggak tahu jam berapa dia. Jadwalnya kan kena di Kamboja dia. Kejadian, terus di posisi hotel berarti ditutup dong Pak? Waktu itu ditutup, posisinya hotel dalam keadaan buka, cuma pintunya ditutup itu aja. Oh iya. Kan tamunya banyak kan, nggak mungkin diturunkan. Intinya supaya masa itu tidak masuk Pak ya? Iya, awal-awalnya nggak masuk, dia hanya berputar-putar situ aja. Di daerah sini aja Ya berarti ke Pak? kiri ke kanan itu aja, nggak berani masuk juga kan, ada keamanan juga dia. Jadi dia nggak berani masuk dia. Cuma mungkin lihat atribut itu tadi, mungkin dia panas atau apa, sempat nggak masuk, dia hanya menengok-nengok aja, melihat-lihat aja, dia nggak sempat masuk, hanya hilir mudik di kanopi situ. Dan pada saat itu apa petugas keamanan berjaga di sini Pak? Kelihatannya petugasnya berjaga semua, siaga, pokoknya siaga dia. Mengamankan hotel ini Ya, ya Pak ya? mengamankan dia. Soalnya Sama, kan di tempat yang lain itu kan ada berita penjarahan. itu sudah turun semua, mulai yang nggak masuk kelihatannya dikontak untuk ke hotel semua kelihatannya. Soalnya di plaza juga buka itu kan, ditambah sama keamanan plaza itu. Dulu yang penyebab tadi kan ada sebagian yang terbakar Pak ya? Iya. Ya penyebab terbakarnya itu Pak kayak gimana Pak? Itu kelihatannya kejadiannya kan mulai dari sholat Jumat itu. Kalau sholat Jumatnya kan nggak apa-apa, mungkin oknumnya ya dari partai itu mungkin manas-manasi itu, dia kelihatannya membawa konvoi sepeda motor, dia belayar-belayar, ada orang yang sholat itu, mungkin yang para orang-orang yang sholat itu mungkin emosi itu, kenapa orang lagi ibadah kok belayar-belayar sepeda motor, kan tidak diperbolehkan. Ngebreng gitu. Ya itu emosi dia, itu mungkin mengejar dia. Mengejar, bukan mungkin, dia mengejar orang yang dari partai itu, dikejar. Akhirnya dia marah, akhirnya dia ngambil umbul-umbul, mukul-mukul. Dia umbul-umbul itu dibakari semua. Awalnya dilepasi dari partai itu, dilepasi umbul-umbulnya awalnya. Terus bambu-bambu dipatah-patah dia. Awalnya itu belum dibakar, Bang, dipatah-patah. Kemudian yang masa yang mulai dari Muka Mitra itu, enggak tahu dari partai mana, dia bergerak. Mulai dari ada lagi masa di situ berarti Pak ya? Mulai dari Simpang 4 Mitra itu, mulai yang arah ke lain itu bergerak ke Simpang 4 yang mau ke Mentari, ke gereja itu, di situ menumpuknya di situ. Di situ bertumpuk sudah manusia sama partai-partai di situ. Berarti beberapa partai ini jadi satu Pak? Kelihatannya partai B, Bang. Partai B itu partai B. Kelihatannya itu yang, soalnya gilirannya waktu hari Jumat itu giliran partai A. Ada kampanye. Partai B mungkin penonton, mungkin ada panas gitu. Kok masanya partai A itu kok banyak gitu. Jadi di situ dia mulai. Anggapannya oknum partai A itu yang belayar sepeda motor itu. Jadi partai B itu sakit hati itu. Mungkin waktu sholat itu ada partai B itu. Jadi dia marah. Jadi yang di sepanjang jalan mulai dari Lambung Mangkurat itu banyak umbul-umbul partai A kan, itu dilepasi semua. Sama bambu-bambu itu dipatah-patah. Benar-benar kacau ya Pak ya pada saat itu ya Pak ya? Ya, benar kacau. Jadi
Kelihatannya antara pendemo penonton meluber jadi satu, keamanannya kelihatannya kurang, Bang. Iya. Saat itu kurang, Pak, ya? kurang. Nggak tahu di backupin kemana, kelihatannya kurang gitu. Kalau manusianya banyak, aparatnya banyak, mungkin nggak sampai kejadian itu. Baru yang mulai meredanya kan pas jam 00 itu kan Pak. Meredanya waktu jam 00, tapi itu sudah mulai bakar-bakaran itu kan. Sudah mulai hancur, sudah mulai Banjarmasin sudah mulai terbakar itu. Terus yang Bapak bisa turun yang mecahin kaca itu tadi Pak, awalnya di lantai 1 kan Bapak kan? Awalnya kita ngontor ke dalam, baru masuk ke plaza. Di plaza itu ada oknum, nggak tahu orang mana itu ambil kompor di Jalan Bank Rakyat itu, di situ ada orang jual pisang, kompor hoknya itu dibawa masuk. Yang minyak itu Pak ya? Ya minyak tanah, kompor minyak tanah itu dibawa masuk ke plaza. Itu dilempar ke, akan di situ di dalam plaza ada kan waktu itu ada pameran mebel. Mungkin dilempar di situ ada mebel, ada kasur-kasur di situ kejadian kebakarannya. Sama di situ ada lipu kan banyak kertas-kertas itu. Nah, akhirnya jadi api itu. Terus Bapak ada yang kontrol, Bapak posisi di lantai 2 Pak ya? Mulai jadi asap dulu, asap, baru kita ke atas. Karena nggak bisa lihat jalan lagi, Pak ya? Lantai 1 soalnya apinya dari bawah. Kalau saya ke bawah nggak mungkin, mungkin bisa mati. Naik lagi ke atas, naik lagi tambah menjadi apinya. Kita mencahkan kaca yang di Kentucky itu baru bisa keluar ke tangga darurat. Keluar langsung disambut di lantai 1 itu ada polisi militer, ditanyai nggak apa-apa dek, nggak apa-apa Pak, aman aja, tapi jangan ke bawah lah, di situ ada banyak massa partai B itu sudah kumpul keliling-keliling hotel, hati-hati sampean. Yang terus cerita Bapak juga yang pas yang Bapak dicelurit, waktu kita pas di tangga darurat itu sudah pintu, di situ ada partai B sudah berkumpul, saya kan di situ ada hidran di situ. Oh iya, hidran di sini. Di itu ada hidran, saya mau ngidupin hidran, itu itu selangnya dicelurit, terus posisi leher saya Bapak, dikalungi. Celuritnya di mana Pak posisi Bapak? Di situ ada tangga ada hidran di situ. Maksud Bapak pengen nyalain hidran tuh pengen memadamkan api ya? Iya, mau mempersiapkan kalau kena hotel gitu loh. Oh, artinya berarti kemarin pas Plaza udah kebakar ya udah. Iya. Yang penting Plaza mau hotel kita amankan hotel. Karena ada tamu Pak ya. Ada tamu beberapa penting di partai A tadi. Ketika Bapak mau nyalain selangnya pemadam itu sudah diputus sama senjata tajam, kemudian kita dikalungi sama senjata tajam. Duduk aja saya di bawah pohon itu, berdiam aja di situ. Jadi dia sudah teriak-teriak kemana-mana, saya diemin, baru dia pergi sendiri. Saya tidak ngomong apa-apa, langsung dia pergi. Syukurnya Pak ya. Kita bersyukur itu. Syukurnya. Bapak sudah hampir jadi korban terbakar, berhasil nyampetin diri sampai turun ke bawah, malah pengen dicelurit lagi ya Pak ya, diancam ya Pak ya. Mau diancam sama senjata tajam itu. Senjata tajam. Yang turun pakai tali tadi kan itu ada berapa orang Pak yang dari lantai 4 itu Pak? Itu kelihatannya kalau jumlahnya kita nggak ngerti ya, kelihatannya banyak Bang, kelihatannya antara 5 lebih itu tamu hotel kan ngumpul di kolam, soalnya kolam itu satu-satunya untuk penyelamat, soalnya ada air. Iya. Di situ menumpuknya tamu dari 6, 5 ngumpul di lantai 4. Di situ pada waktu itu ada pengecetan hotel, di situ masih ada selang, itu yang dipakai untuk menurunin dari lantai 4 ke arah ke Bank Rakyat ya, ke arah ke Sabrina itu. Iya, Bank Rakyat itu arah Sabrina itu. Di bawah dijaga keamanan. Tapi nggak ada korban kan Pak? Nggak ada, itu dijaga keamanan, disuruh pelan-pelan, itu akhirnya selamat itu pelan-pelan. Syukurnya Pak ya di lantai 4 kolam renang. Jadi ketika api udah mulai membesar, pipa itu pecah berarti Pak ya? Pipa pecah, jadi mendinginkan lantai 3 sampai ke 2, lantai 2, lantai 3, lantai 2, lantai 1, lantai dasar. Syukurnya Pak Syukurnya ya? Itu langsung api agak mereda itu. Syukurnya di situ. Andai kan nggak ada kolam renang itu bisa sampai kebakar sampai habis ke atas ya Pak ya? Mungkin kemungkinan iya gitu loh. Lihat di kolam renang itu ada air Bang. Kemungkinan kalau ngelihat kejadiannya ke situ, soalnya api kan dari bawah, nggak mungkin api dari bawah, pasti ke atas kan.
Kalau yang di sekelilingnya Pak, sekeliling hotel kayak bangunan-bangunan itu udah hancur juga semua berarti Pak? Kalau sekeliling nggak, kayak kelihatannya dari Bobo sana dulu kan. Bobo kena dulu, Bobo baru ke awalnya itu dari partai A dulu. Yang dipecahi sama ada api sedikit itu partai A itu. Yang di apa itu? Lambung Mangkurat apa ini? Iya. Di Jalan Lambung Mangkurat itu. Di situ kelihatannya ada di situ, Bang, yang awalnya dirusak dulu sama partai Oknum B. Oh iya. Partai A itu di situ kan kantornya, baru lari ke daerah Bobo situ. Arjuna sempat dilempar-lempari, Arjuna Plaza sempat dilempari, baru ke Bobo. Ya, sempat dilempar aja. Baru ke Bobo. Bobo di situ kan ada Ada itu gedung biskop. Studio berapa, enggak tahu studio berapa di gedung biskop. Itu ada swalaya apa gitu di situ. Di muka Bobo itu. Habis semua berarti situ Pak ya? Situ yang dibakar sama dihancurkan kelihatannya. Baru lari ke Kertak Baru situ. Kalau Kertak Baru nggak ada apa-apa kan, penumpukan massa aja di Kertak Baru situ. Itu sih, situ sejarahnya itu pengalaman dari Pak Simon yang mengalami hal seseram itu ya. Pada kejadian Jumat Kelabu Pak Simon ada di sini, dan keadaan hotel juga Pak Simon berjuang untuk bisa turun, Pak Simon berjuang untuk bisa hidup, untuk bisa bertahan di tengah-tengah kerumunan masa yang sudah panas pada saat itu. Dan beruntungnya Pak Simon masih diberikan umur, masih diberikan keselamatan. Syukur alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah, itu kejadian yang saya ingat. Jadi ini nggak menambahi, nggak mengurangi, ini yang saya ingat. Kalau yang mungkin ada saudara atau kawan yang ada lagi nggak tahu juga ya. Ini mungkin yang saya ingat, yang saya alami ini, yang saya sendiri cerita yang saya alami bener-bener itu. Nggak ada paksaan, nggak ada apa. Dari pengalaman Bapak sendiri ya Pak ya? Oh iya Pak. Ini juga Pak ada yang rame juga ngomongin tentang hotel yang Bapak kerja ini Pak. Iya, isu-isu nih di masyarakat. Masyarakat yang katanya ada, ya itulah something lah, ada macam-macam Pak. Kalau pas lampu nyala itu Pak, itu memang dinyalain atau ada yang tidur atau kayak gimana Pak? Kalau lampu nyala itu dinyalain kan itu pakai kitek ya, pakai kunci otomatis. Jadi kalau waktu itu kita kontrol, kita hidupin dulu supaya hidup. Mungkin waktu kita keluar pintunya kita tutup, lupa matikan. Jadi kalau di situ ada semua hotel atau semua rumah itu pasti ada yang menunggu. Pasti ada. Apalagi hotel yang segede ini pasti ada gitu loh. Intinya Pak ya, lampu nyala itu bukan ada apa-apa Pak ya di dalam Pak ya. Memang dinyalakan. Memang dinyalakan terus keluar. Supaya ada penerangan. Iya. Supaya nggak gelap itu. Kan jadi Bapak Simon ini yang menyalakan, Bapak Simon yang kontrol sampai ke lantai sana. Mau yang sebelah sana Pak ya nyalanya Pak ya? Mau yang menghadap ke Lambung Mangkurat, yang mau menghadap ke BI, mau menghadap ke BNI, itu dinyalain semua. Jadi kalau ada yang lampu nyala itu lupa mematikan, bukan enggak ada lampu itu nyala sendiri dari mana. Iya. Apalagi emang udah nggak difungsikan lagi untuk disewa kan Pak? Ini kan kamarnya kan Pak ya? Kalau kamarnya nggak difungsikan, disewakan, memang dinyalakan supaya ada penerangan, supaya dari bawah ada cahaya, itu aja. Itu sih. Ya. Lengkap sudah semuanya, kayaknya sudah terjawab untuk kawan-kawan juga semuanya. Ya, segala keresahan kalian soal hotel ini. Rumah siapapun, tempat apapun itu pasti ada penunggunya. Karena kita hidup berdampingan. Ya kan Pak ya? Iya, yang penting kita saling menghargai sama orang yang di sebelah. Yang sebelah itu kita hargai. Kita biasa berdampingan loh. Pasti kalau kita nggak ya diingatkan sama dia pun kita mengingatkan dia juga. Tetap attitude berarti Pak ya? Kita juga ada beragama juga. Nah, jangankan di hotel yang sebesar ini, luar biasa loh ini di tengah kota, luar biasa besarnya Pak. Di studio kita yang kecil pun ada. Pasti kalian harus nonton semua video-video kita yang kita upload. Oke Pak, terima kasih banyak dari kami Bakawanan Project atas waktu Bapak yang sudah mau kita repotin, capek-capek juga. Terima kasih juga buat keluarga Bapak, kemarin kita disambut, sempat makan di rumah Bapak juga. Terima kasih buat semuanya. Kawan-kawan jangan lupa subscribe channel YouTube kita, jangan lupa like, comment, share. Sekian dari kita Bakawanan Project. See you. No time